Jadi di video sekarang ini mungkin agak berbeda ya. Karena sekarang kita tuh disuguhkan berita yang sangat menyedihkan, khususnya di dunia hiburan yang ada di Indonesia ini. Karena sekarang seorang penyanyi legendaris, yaitu adalah Yang Titiek Puspa, yang sekarang itu telah berpulang ke pangkuan Tuhan di usia 87 tahun sekarang. Turut berduka cita atas kepergian artis dan seniman senior Indonesia Titiek Puspa. Beliau berkarir di negeri tercinta ini, Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah laku. Beliau meninggal dan menghembuskan nafas terakhirnya itu di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan pada Kamis kemarin, 10 April 2025 pukul 16.25 ya, waktu Indonesia Barat pada saat itu. Saya ketika mendengar berita ini, saya tuh sedih. Karena beliau merupakan salah satu panutan saya, khususnya di dunia kreatif ini. Sebelum meninggal, Titiek Puspa ini sebenarnya sudah mengalami pecah pembuluh darah di otak bagian kirinya. Kondisi ini itu bermula pada tanggal 26 Maret 2025. Pada saat itu sudah memparah. Ketika beliau itu tiba-tiba pingsan usai menyelesaikan syuting program di televisi di Lapor Pak kalau gak salah ya, Trans 7. Sejak saat itu, beliau itu menjalani perawatan intensifnya di rumah sakit selama 15 hari ya. Sebelum akhirnya beliau dipanggil oleh Sang Pencipta. Jadi tonton video sampai akhir, karena di sini saya menyampaikan wasiat beliau dan saya mau menjelaskan intisari dari wasiat beliau ini kepada kalian semuanya. Pada saat saya tuh dikasih kabar sama tim kantor mengenai meninggalnya beliau ini, saya tuh sedih, bahkan saya tuh kayak pengen nangis. Ya karena tadi beliau merupakan salah satu inspirasi saya, khususnya di dunia kreatif ini. Maka dari itu saya menyampaikan wasiatnya kepada kalian semuanya. Yang mana wasiat ini saya tahu di videonya Didor Corbuzier kemarin di kelas Didor. Kalian tonton video ini. Dan saya kagum kepada para leluhur saya yang telah menciptakan seni budaya Indonesia yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke lain semua kan. Itu kenapa tidak dilestarikan dengan sungguh-sungguh? Hanya dibikin waktu ada sesuatu, acara apa keluar, acara apa keluar. Harusnya itu ada satu tempat di setiap ibu kota, apalagi ibu kota Jakarta. Itu harus ada teater yang menampilkan seni budaya Indonesia. Itu mau bentuk wayang orang. Maksudnya Tante bahwa Indonesia udah mulai melupakan budayanya sendiri? Sepertinya bukan melupakan tapi lali. Dari video tadi, inti dari wasiat beliau itu kepada Indonesia atau khusus bagaimana caranya budaya yang ada di Indonesia ini dikembangkan. Ya tentu dengan berbagai cara tadi, dari apa yang sudah disampaikan beliau dengan cara teater per daerah harus ada dan segala macam. Karena beliau ini sangat miris sekali ketika melihat budaya di Indonesia yang tidak dikembangkan. Padahal potensinya ini sangat bagus sekali bagi perkembangan Indonesia. Gak hanya di dunia budaya, di ekonomi pun ini bisa baik kepada Indonesia ini. Kemana Pak kok beliau itu menjadi inspirasi saya khususnya di dunia kreatif ini? Karena beliau itu memiliki sifat kerendahan hati. Kita lihat aja di video tadi. Beliau itu mengatakan bahwasanya dia itu bukan siapa-siapa. Siapa beliau? Lagunya itu aja. Sedangkan saya sendiri tidak bisa. Menikmati itu. Tidak bisa berbuat untuk itu. Okay. Aku cuman bisa nyanyi lagu aja, cuman yang begitu, bukan yang seindah mutiara. Padahal lagu-lagunya beliau itu sangat bagus sekali, bahkan terkenal. Meskipun telah mencapai seperti kayak puncak karir di dunia hiburan, beliau ini selalu menunjukkan sikap rendah hatinya. Nah, sikap ini terlihat dari caranya beliau itu berbicara kepada orang lain, kepada penggemar dan koleganya, yang selalu dipenuhi kehangatan dan kesederhanaan. Itu beliau. Terus terang, saya tuh gak pernah bertemu, tapi saya ketika melihat beliau di sosial media dan segala macam, jadi saya tuh sudah tergerak kalau beliau itu rendah hati, Pak. Dan yang bikin saya lebih inspirasi lagi ketika beliau itu ikhlas dalam berkarya, melihat dedikasinya yang tulus dalam berkarya,
Saya tuh merasa terinspirasi. Yang mana beliau itu selalu mengutamakan kejujuran dalam mengekspresikan perasaannya melalui musik dan seni, tanpa pernah mengorbankan integritas pribadinya. Nah, dengan adanya keikhlasan seperti ini membuat karya-karyanya itu terasa autentik dan mendalam. Kalian lihat aja karyanya, sangat autentik dan mendalam. Makanya di setiap video atau karya yang saya hasilkan, saya tuh melihat buat video itu bukan karena duit dan segala macam, tapi it's art. Ini karya yang mana saya pastikan karya ini harus berkualitas dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Setiap saya bikin video ya, riset dan analisanya ini sangat lama banget saya. Ya meskipun hampir setiap hari saya bikin, ya karena dibantu tim dan segala macam. Tapi benar risetnya ini sangat lama banget. Bahkan saya tuh sehari semalam kadang itu tidur 4 jam kadang. Bukan karena begadang nongkrong ngopi dan segala macam kayak yang nggak jelas itu ya. Saya tuh riset dan menganalisa setiap proyek video, setiap materi yang saya pengen buat. Karena saya tuh sangat terinspirasi dari beliau ini. Selalu ikhlas dalam berkarya. Saya tidak mengharapkan uang ya. Saya tidak mengharapkan uang. Saya mengharapkan bagaimana caranya art yang saya bikin, karya yang saya bikin, ini bisa bermanfaat bagi orang-orang semuanya. Indonesia ini adalah negeri yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan tradisi, tarian, musik, pakaian adat, hingga cerita rakyat ini membentang sebagai warisan nenek moyang kita. Namun pertanyaannya, kenapa kekayaan budaya ini terasa seperti harta karun yang terkubur? Kenapa budaya Indonesia ini justru semakin tertinggal di tengah era globalisasi ini? Sementara negara lain ini malah berhasil membuat kebudayaan ini mendunia. Ketika saya analisa lebih dalam, ternyata agar suatu budaya di satu negara bisa mendunia, itu pertama itu harus adanya dukungan pemerintah dan swasta terhadap budaya. Yang mana budaya ini seringkali hanya bersifat simbolis saja, seperti kayak festival budaya diadakan, museum diperbaiki. Namun sedikit sekali upaya untuk mengindustrialisasi budaya menjadi kekuatan ekonomi nasional kita. Pemerintah itu menganggap bahwasanya budaya ini sebagai pelestarian moral saja, bukan sebagai motor pertumbuhan ekonomi kita. Jika saya lihat swasta pun ini lebih tertarik pada sponsorship sesaat demi citra perusahaannya, bukan membangun ekosistem budaya jangka panjang. Gak seperti kayak Korea Selatan. Dia aja Korea Selatan. Bagaimana Korea Selatan itu mengalokasikan anggaran 3% dari anggaran nasionalnya untuk budaya kreatif. Bayangin 3%. Hingga hari ini kita mengenal Hallyu, Wave dan segala macam. Nah Indonesia, dukungan seringkali hanya berhenti pada seremoni saja. Apalagi promosi budaya Indonesia ini masih terlalu statis. Pameran, brosur atau festival resmi, semua itu penting. Tetapi dunia sekarang itu bergerak di TikTok, Instagram dan Netflix dan segala macam sosial media yang sekarang sedang tren. Budaya yang tidak hadir di platform digital itu akan perlahan mati, pasti itu. Ingat, semua sudah ke digitalisasi. Kita contoh aja, Kingdom dari Korea Selatan. Mereka tuh berhasil menghubungkan sejarah, tradisi, hingga pakaian adat mereka, handbook dalam cerita zombie modern mereka. Dan dunia menyambutnya itu dengan antusias. Bayangkan, jika Indonesia membuat kisah Majapahit yang menjadi serial global di Netflix, wah itu keren. Sangat keren sekali. Menggabungkan sejarah, fantasi, dan action. Kita punya banyak bahan yang jauh lebih kaya. Kita banyak cerita yang jauh lebih keren dari mereka di luar sana. Tetapi keberanian untuk mengeksekusi inilah yang masih sangat minim di kita. Yang mana ini tuh harus berangkat dari pemerintahan menurut saya. Yaitu siapa Menteri Budaya sekarang? Fadlizon ya, Pak Fadlizon. Iya. Ini tugas beliau sih untuk mengurusi hal ini. Ya tentu dengan adanya dukungan masyarakat segala macam. Kemudian ketika saya analisa lebih dalam lagi, ternyata ini faktor utamanya kenapa kok di Indonesia ini kok budayanya nggak mendunia. Ya tentu dengan adanya regenerasi pelaku budaya di Indonesia ini sangat lemah sekali. Profesi sebagai dalang, pelukis batik, penari tradisional atau pengrajin keris ini kayak jarang dilihat sebagai jalan hidup yang layak. Tidak ada beasiswa besar, tidak ada insentif nyata, dan tidak ada penghargaan ekonomis yang membuat profesi ini menarik bagi generasi baru. Bagaimana kita berharap budaya hidup kalau orang-orang yang menjaganya ini dibiarkan hidup dalam ketidakpastian? Yang mereka itu tidak akan tertarik. Regenerasi budaya tanpa dukungan ekonomi itu adalah omong kosong belaka. Ya tentu ini diakibatkan karena budaya Indonesia ini belum benar-benar diintegrasikan ke dalam industri ekonomi kreatif nasional. Selama budaya ini hanya dianggap sebagai sesuatu yang dipamerkan dalam festival tahunan atau museum,
ia gak akan pernah berkembang. Budaya itu harus masuk ke industri besar, fashion, kuliner, musik, film, pariwisata digital, dan semacam. Kita lihat aja Thailand. Thailand itu menjual tom yum dan pad thai ke seluruh dunia, itu sebagai identitas nasionalnya, sebagai identitas budaya mereka. Sementara rendang, kalau kita bicara rendang ini kok merinding saya. Sementara rendang yang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia belum pernah tuh dipromosikan secara sistematis di kancah global. Gak pernah tuh dikatain kalau rendang itu merupakan makan khas Indonesia, makan khas budaya gini gitu. Gak pernah. Ingat ya, Indonesia itu bukan kurang kaya ya. Kita bukan miskin tradisi. Yang kurang itu adalah visi besar, pemasaran modern, kemauan politik untuk menjadikan budaya itu sebagai pilar identitas bangsa sekaligus kekuatan ekonomi global. Selama budaya ini hanya dijadikan sebagai pajangan, bukan dirawat sebagai living culture, maka budaya di Indonesia ini akan perlahan menjadi dongeng yang dikenang tetapi dilupakan. Makanya kita harus berubah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ayolah, Menteri Budaya. Mana Menteri Budaya nih? Makanya dari yang titik tadi, beliau tuh menyampaikan bahwasanya salah satu solusi yang strategis menurut beliau yaitu adalah setiap daerah itu harus memiliki, bahkan wajib memiliki teater budaya yang aktif dan modern. Karena gini, teater ini itu bukan sekedar gedung kosong untuk festival tahunan, tetapi teater budaya itu harus menjadi pusat kehidupan seni lokal, tempat di mana seni itu pertunjukan nasional itu dipentaskan secara rutin, cerita dihidupkan kembali, musik dan tarian lokal itu dikembangkan, dan tradisi itu dijadikan bagian dari keseharian masyarakat. Bukan hanya sebagai pelestarian saja ya, tapi juga sebagai hiburan, edukasi, dan ekonomi. Ya, kombinasikan nantinya antara budaya, ekonomi, hiburan, edukasi, pokoknya dikombinasikan. Itu bagus. Makanya saya sangat respect kepada yang titik tadi ketika memberikan solusi dan segala macam. Karena itu sangat relate sekali. Itu sangat masuk akal sekali. Bayangkan di setiap provinsi, bahkan di setiap kota dan kabupaten, ada teater budaya yang hidup. Setiap malam ada pertunjukan wayang, tari daerah, musik tradisional, drama rakyat yang dikemas modern. Bayangkan juga generasi muda tampil di sana. Mereka berkreasi dengan gaya baru, menyulap legenda nuansa menjadi pertunjukan futuristik, atau membuat seni tradisional itu berpadu dengan teknologi digital dan multimedia. Wah, itu keren saya sih. Karena ini bukan hanya soal budaya, ini soal identitas nasional, kebanggaan lokal, dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Agar ini gak hanya cuma warisan yang cuma dipajang aja. Ini merupakan warisan yang kita lakukan, kita praktekkan sesuai konsep nenek moyang kita. Ketika melihat di sektor budaya ini, saya tuh melihat bahwasanya di Indonesia ini terlalu banyak retorika, tapi terlalu sedikit eksekusi. Sudah saatnya kita tuh berhenti hanya berbicara tentang melestarikan budaya. Kita harus menghidupkan kembali di tengah masyarakat dengan energi baru, membangun teater budaya di tiap daerah. Ini adalah langkah kecil untuk tujuan besar, menjadikan budaya Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Bukan hanya ketika ada event-event besar yang kita tampilkan, tapi event-event kecil pun, tiap malam pun menurut saya ini perlu ditampilkan. Kemudian gini, pasti banyak orang berpikir investasi asing itu hanya datang karena infrastruktur, teknologi, atau insentif pajak dan segala macam. Tapi ingat ya, ada satu hal yang besar yang sering dilupakan, yaitu adalah budaya. Budaya itu adalah salah satu investasi yang sangat kuat. Kita lihat aja Korea Selatan, Hallyu-nya. Gelombang budaya Korea ini melalui musik, drama, kuliner, hingga fashion. Ini telah menarik miliaran US dollar investasi ke dalam negeri mereka. Bukan hanya di sektor hiburan saja, tapi juga di pariwisata, pendidikan, properti, bahkan teknologi. Kenapa terjadi? Karena budaya membentuk citra bangsa. Ketika sebuah negara itu berhasil membuat budaya mereka itu diakui, dihormati, atau dicintai dunia luar, maka dunia itu ingin menjadi bagian dari energi itu. Karena gini, investor itu datang bukan hanya untuk keuntungan ekonomi semata, tapi mereka itu ada karena mereka percaya pada brand bangsa itu. Mereka ingin berinvestasi di negeri yang punya jiwa, cerita, dan karakter kuat. Dan Indonesia seharusnya bisa lebih besar lagi. Budaya kita itu bukan hanya satu atau dua genre ya. Budaya itu ribuan budaya yang kita miliki, baik dari batik hingga sando dan wayang kulit hingga tari saman,
dari rendang hingga papeda. Kalau budaya ini dihidupkan ya dengan modern, disajikan dalam pertunjukan berkualitas tinggi di teater budaya setiap daerah. Ini dikemas secara kreatif di dunia kita. Maka dunia itu akan mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai pasar inspirasi. Dan menurut saya ini merupakan alternatif kita untuk membrandingkan negara kita ke negara luar. Kita harus sadar, kita harus relate kalau kita gak bisa untuk unggul di bidang teknologi dan manufaktur. Setidaknya kita itu bisa membrandingkan negara kita di sektor pariwisata dan budaya kita. Bukan hanya Bali. Makanya banyak orang-orang asing itu ditanya Indonesia, gak tahu. Kalau Bali, tahu mereka. Nah ini gimana? Kok cuman Bali yang menggambarkan Indonesia? Kok yang lain gimana ini? Yang lain gimana? Ayo dikebakar. Kita sadar aja bahwasanya IQ di negara kita itu sangat rendah sekali. Kita sadar kalau banyak orang-orang yang tidak berpendidikan. Nah, di sektor pariwisata ini atau di sektor budaya ini, menurut saya ini merupakan alternatifnya. Karena dengan menjalankan kedua sektor ini nggak harus S1, nggak harus lulus SMA, lulus SD pun kalau sudah bisa kerja, mereka bisa kerja di sini. Jadi menurut saya ini alternatif bagi kita. Kita nggak bisa di teknologi karena IQ kita rendah segala macam, kurang gini kurang gitu. Tapi setidaknya di pariwisata dan di sektor budaya ini menurut saya ini sangat bagus sih kalau dikembangkan ini. Nah makanya Indonesia itu menurut saya terlalu sibuk meniru negara lain dalam menarik investasi, fokus pada insentif pajak, zona ekonomi khusus, infrastruktur keras. Itu bagus menurut saya bagus. Tapi ingat, kalau misalkan ini dijalankan tanpa membangun infrastruktur lunak yang jauh lebih tahan lama seperti budaya dan identitas nasional, ini kurang menarik investor nantinya. Karena pada akhir-akhirnya budaya yang kuat itu adalah pertahanan ekonomi yang paling kokoh. Budaya yang kuat itu membuat bangsa dihormati dan investasi akan mengikuti rasa hormat itu. Oke, misalkan kondisi budaya kita itu sudah segini, ayo kita kembangkan bersama-sama, khususnya bagi penanggung jawabnya, Menteri Kebudayaan. Ayolah Pak, ayo kita kembangkan budaya kita yuk. Makanya menurut saya, kita ketika saya mendengarkan dari wasiat yang kita itu sangat masuk akal kita. Karena gini, ketika kita membangun teater budaya di setiap daerah, ketika kita bukan hanya melestarikan warisan nenek moyang kita sedang membangun masa depan ekonomi bangsa. Bagaimana menurut kalian? Terus mendapatkannya di kolom komentar. See you next video. Eksklusif. Dan gini lagi, kita tuh doakan kepada beliau yang titik puspa ini, semoga beliau itu tenang di alam sana dan semoga amal beliau itu diterima di sisi Tuhan ya.